Shalom, selamat datang di acara podcast AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Dan pada saat ini kita kedatangan bintang tamu, namanya adalah Jovanka. Yeay. Nah, ruangan ini sudah disemprot desinfektan, tapi kita tambahin lagi ya, supaya lebih mantep, dan kita juga ada jarak ya. Lalu tadi udah cuci tangan, sekarang ini pakai masker karena udah disterilkan dengan desinfektan. Yuk buka masker biar kelihatan siapa bintang tamunya ya. Oke, luar biasa, mantap betul. Masih di AHA, dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Dan kali ini podcast AHA ini akan membahas tema khusus, yaitu edisi Valentine. Dan bintang tamu kali ini yang kita hadirkan adalah perwakilan dari pemuda ya, boleh ya? Apa kabar nih Jovanka? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehari-harinya ini lagi di bulan Januari, apa nih kegiatannya nih? Aku baru aja selesai kuliah kemarin. Baru saya kuliah, wow. Baru lulus sidang. Lulus sidang, selamat dong ya. Terima kasih Mas. Iya, jadi sekarang aktivitasnya lagi sambil cari-cari kerja. Sambil cari-cari kerja, tapi sidangnya bulan apa tuh? Sidangnya bulan November. Oh, sidangnya bulan November. Wah, ini bulan Januari ya masih adalah relaksasi lah kan ya. Tapi ini udah nanti udah wisuda? Belum. Wisudanya kemungkinan Februari, aku belum tahu juga sih. Oh iya, tapi wisuda sekarang kayak gimana tuh? Karena pandemi jadi sejauh ini sih masih online, Mas. Wisuda online. Wisuda jadi kita di rumah masing-masing. Iya, di rumah masing-masing, pakai kebaya. Terus cuman ini aja sih, cuman kayak salam gitu kita. Cuman salam begitu aja ya. Cuma salam gitu. Jadi nggak ada yang mindahin itu tuh. Nggak Kalau ada. toga kan, pakai toga kan biasanya ada yang mindahin tuh. Iya, makanya jadi sesuatu yang baru ya. Berarti ini anak-anak angkatan tahun 2020 yang lulus, yang mau sekolah, semuanya model baru. Ngomong-ngomong, gimana pemuda aktivitasnya? Kalau pemuda sih sekarang untuk di gereja-gereja masih pelayanan-pelayanan aja sih. Kalau pemuda kita gimana? GKJ Bekasi? Sangat aktif ya. Sangat aktif. Sangat aktif. Cuman mungkin karena pandemi juga jadi banyak yang ada juga sih yang nggak aktif gitu kan, karena pandemi. Jadi mereka mungkin sama orang tuanya nggak boleh keluar atau gimana. Jadi banyak juga dari pemuda yang agak menghilang gitu. Oh, agak menghilang ya. Padahal sih sebenarnya ya dikabarin gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi pemuda saat ini gimana? Lagi pandemi gini, mengkoneknya itu gimana tuh? Kalau untuk biasanya sih kita kalau untuk mau pelayanan gitu ya misalnya, kita biasa mencoba untuk mengajak teman-teman yang mungkin udah jarang muncul di gereja, terus kita ajak untuk coba ikut pelayanan lagi, untuk aktif lagi, gitu sih. Cuman ya karena pandemi juga sih Mas, betul. Pada susah juga untuk bisa ikut, ada yang mungkin karena kuliah atau karena jauh gitu. Iya, aktivitas lainnya lah ya. Tapi masih ada connect kayak Zoom gitu? Zoom masih sih. Kalau untuk Zoom mungkin lebih ke kayak fellowship, untuk seperti persekutuan doa, night of worship gitu masih sih Mas. Oh ada ya? Ada night of worship. Tetap ya, jadi meskipun keadaan pandemi ini pemuda ini luar biasa nih, jadi tetap ada connect-nya lewat Zoom, baik itu persekutuan doanya, baik itu pujiannya ya, betul ya. Yang intinya adalah makin mendekatkan kepada Tuhan dan terutama juga mendekatkan hubungan persekutuan. Wow, luar biasa, mantap betul. Masih di AHA, dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Dan ini nih, kalau Jovanka sendiri,
Itu apa ya, kegiatannya apa nih pada saat sekarang ini? Kalau di gereja, mungkin kalau di gereja aku pelayanan lebih ke SL, song leader, terus juga beberapa kali jadi WL, worship leader, terus untuk bantu-bantu pengurus juga sih mungkin. Ya dengan kegiatan yang banyak itu ya, meskipun pandemi tetap banyak ya. Iya, Mantap. Tapi kan kamu udah pengalaman nih di masa pandemi, pelayanan secara online ya, terus juga merasakan bagaimana persiapannya, terus juga keadaan jemaatnya yang awalnya mungkin tempat duduknya bisa penuh, bisa terisi, sekarang jadi ada jarak. Gimana rasanya? Apalagi ada kamera gitu. Rasanya mantap. Apa ya? Aku lebih pemuda kan lebih mencari cara gimana sih, walaupun kita dengan kondisi pandemi kayak gini, walaupun dengan online, tapi kita tuh bisa menarik para teman-teman aktivis juga atau teman-teman yang mungkin dari tempat yang jauh. Itu jadi satu kelebihan sama kekurangan juga sih. Kalau mungkin kekurangannya kita waktu pandemi ini jemaatnya jadi berkurang, tapi di sisi lain mungkin kita mencari cara baru dengan menarik teman-teman dengan media online gitu ya, misalnya seperti Zoom atau YouTube. Terus kita juga bisa menemukan cara baru gitu untuk nyari teman-teman. Karena kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan sebelum pandemi kita cuma bisa menjaring teman-teman mungkin yang ada di Bekasi aja. Iya. Tapi ternyata dengan ada pandemi ini kita bisa loh narik teman-teman yang mungkin jauh ada di luar kota, walaupun dengan media online gitu. Oh gitu, malah jadinya lebih ini ya, lebih luas ya jadinya. Iya, lebih luas jaringannya. Terus juga bisa jadi teman-teman kamu yang mungkin belum bergereja di GKJ malah jadi pada ikut ibadah secara ini juga ya. Wah, itu jadi kabar baik dong ya. Iya. Jadi masih melihat sisi positif dari pandemi. Iya, gitu. betul. Apalagi kan kamu mungkin dulu kuliah di mana, sekolah di mana. Itu Jovanka, kita ikut ini nih bareng Jovanka misalnya ibadahnya gitu ya, seperti itu ya. Terus kalau ini nih, kalau yang sebelumnya itu nggak pernah live itu, terus harus live pada saat ibadah, itu gimana tuh? Apa yang istilahnya the biggest yang menurut kamu kayaknya mesti kita siap-siap banget tuh, apa itu? Kalau itu sih mungkin lebih ke arah gimana cara kita bisa gimana ya? Jadi kalau misalnya kita sebelumnya ada jemaat banyak dengan media offline gitu, maksudnya kita belum ada online dulu. Betul. Jemaat itu mungkin nggak akan terlalu mendengar suara-suara atau secara jelas gitu ya, misalnya suara musiknya atau suara dari WL atau SL-nya. Nah kalau misalnya fals atau enggaknya? Iya, fals atau enggaknya biasanya ketutupan sama orang sebelahnya mungkin gitu. Apa gandul? Iya. Nah jadi itu juga jadi tantangan sih. Oh gitu. Kalau ya? misalnya media online ini kita harus, jangan sampai gimana nih suaranya, jangan sampai fals, terus jangan sampai salah main musiknya, karena itu benar-benar kedengaran banget kalau misalnya lewat online kan. Iya, gitu. benar-benar. Apalagi kalau diputer ulang ya. Iya, bisa diputer ulang lagi. Tapi jadinya ada baiknya tuh apa tuh menurut kamu? Baiknya kita jadi bisa evaluasinya pas ya. Lebih mengontrol diri sih, lebih mengontrol gimana. Misalnya biasanya kita nyanyi, ya udah nyanyi aja gitu. Mungkin ada yang aku nggak tahu sih, tapi mungkin kan kalau sebelumnya ada yang mungkin suara nggak gitu kedengeran. Kalau sekarang jadi belajar untuk sungguh-sungguh persiapannya. Iya, persiapannya. Oh, ini bagus ini. Jadi kita bisa langsung direct gitu kan. Pada saat nggak cuma pas post story doang kan. Tapi kita sendiri juga bisa jadi, ternyata saya ada yang perlu diperbaikin di satu sisi ya.
Tapi tadi saya dengar kerinduan dari pemuda tuh ngajak teman-teman pemuda nih yang lagi mendengarkan ataupun lagi menonton untuk bisa terlibat apapun itu ya, benar Jo ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa apa namanya mereka lakukan buat ngebantu tuh? Apakah mesti kalau misalnya nggak bisa apa namanya main musik atau nggak bisa nyanyi, bisa yang lain nggak Jo? Sebenarnya kan kalau untuk karena kan sebenarnya melayani itu kan fokusnya untuk Tuhan ya. Betul. Jadi sebenarnya kan dengan kita berpartisipasi aja sebenarnya kita udah melayani Tuhan juga gitu. Kalaupun memang kita melihat kondisi juga kalau misalnya kita jauh dengan segala keterbatasan yang ada, ya mungkin dengan kita sekedar ikut Zoom-nya aja atau sekedar ikut YouTube-nya aja atau acara-acara lewat online aja, sebenarnya itu kan udah merupakan suatu dukungan iya, ya. Dukungan juga. Dukungan selain juga mendukung teman-teman, tapi yang utama mendukung ke mengasihi Tuhan. Iya, ya. betul. Iya. Mantap betul. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow, tadi sepintas sudah dengar nih mengenai aktivitasnya, terus bagaimana pelayanan di masa ini. Nah, sekarang kan kita udah di bulan, ini udah bulan Februari. Nah, Februari ini kalau yang salah satu yang terkenal itu adalah momen Valentine. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih Valentine itu apa gitu? Atau menurut pendapat kamu deh, Valentine itu apa? Kalau menurutku sih hari Valentine hari kasih sayang ya. Seperti yang orang tahu pasti hari kasih sayang. Ya itu sih hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Kalau sejarahnya juga nggak tahu juga gimana ya? Kalau sejarahnya sih yang aku tahu sebenarnya kan Valentine itu dari negara lain ya. Betul. Dari negara daerah-daerah barat sana. Cuman mungkin karena Indonesia sekarang udah mulai mengikuti gaya-gaya barat, udah mulai masuk globalisasinya ya gitu. Betul. Ya jadi orang jadi mulai tahu hari Valentine tuh hari kasih sayang. Biasanya kalau yang aku lihat sih biasanya orang Indonesia mungkin lebih banyak hari kasih sayang ke pasangan gitu ya. Gitu. Jadi ada pernak-perniknya ya. Jadi biasanya ada apa? Ada hati ya. Iya. Khususnya masih pacaran nih. Iya, Cinta-cinta monyet. Tapi kamu sekarang merasakan lagi cinta monyet apa enggak nih? Ngomong-ngomong udah punya pacar? Punya. Oh, haleluya. Wah, ini berarti kalau udah punya pacar ada nggak yang dipersiapin atau ini pas lagi nanti Valentine gitu? Kalau aku sih kita berdua biasanya apa ya? Kalau misalnya untuk hari-hari kayak gitu kita nggak terlalu ini sih. Mungkin kalau misalnya hari anniversary gitu pasti gitu aja sih. Tapi kalau untuk hari-hari yang kayak hari Valentine gitu nggak sampai yang harus ngapa-ngapain harus prepare gitu ya. Waduh. Cuman ya menurut Jovanka nih, apakah itu hanya dibatas di pas pacar atau gimana mengenai Valentine itu sendiri? Kalau buat aku sih hari Valentine sebenarnya bukan cuma buat pasangan aja sih. Untuk siapapun juga, untuk orang tua atau mungkin untuk teman, untuk sahabat gitu sih. Tapi pernah nggak sih nerima sesuatu di Valentine? Pernah. Biasanya apa coklat ya? Biasanya sih coklat. Kalau dulu tuh aku zaman SMP itu di sekolah aku ada tuh kalau untuk hari perayaan Valentine biasanya gurunya nyuruh kita nulis surat cinta gitu. Oh, ke siapa? Surat cinta entah ke siapa aja, mau ke guru atau kayaknya jarang yang ke guru ya. Jarang sih. Kalau surat cinta ke guru tuh berarti ngejar nilai. Iya, gitu. Lebih banyak sih ya biasa ke kakak kelas gitu kan. Ke kakak kelas? Iya, zaman dulu kan biasa kalau kakak kelas tuh suka diidolakan. Bener. I know ya. Tapi kadang-kadang teman sendiri kan seangkatan juga ada dong. Ada, pasti ada. Ada ya.
Ini kayaknya Jovanka nih banyak diidolakan apa mengidolakan nih? Waduh. Ya, nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Jadi ya pas lagi Valentine tuh ya memang ada yang beberapa yang kayak tadi sekolahnya ya malah ya. Sekolahnya ya tujuannya sih baik tentunya ya untuk bisa memperhatikan satu sama lain gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pas lagi namanya hari kasih sayang kan kasih sayang buat semua nih. Nah kalau kasih sayang buat semua ini menurut kamu ya apakah itu bentuk-bentuknya tuh mesti khusus gitu momen hari gitu? Menurut aku sih enggak sih. Enggak ya. Ya mungkin aku kurang tahu juga sih ya sejarahnya hari Valentine seperti apa dan tujuannya untuk siapa atau gimana aku juga kurang tahu. Cuma kalau untuk merayakan kasih sayang itu kan nggak cuma untuk pas di hari Valentine aja gitu. Benar. Ya bisa hari apa aja, setiap hari kapanpun, menit, detik pun bisa gitu kan untuk menyatakan sayangnya. Gitu sih. Tapi untuk sekarang kan orang tua menyarankan anak-anak tuh jangan keluar-keluar lah, nongkrong lah kayak dulu, sekolah aja udah ini ya. Kalau pemuda-pemuda gitu pacarannya gimana tuh? Maksudnya nggak ketemu kah atau ketemu atau gimana kah? Gimana tuh, Jo? Kalau dari pengalaman aku ya. Iya. Pengalaman aku tahu. Iyalah pengalaman kamu loh, maksudnya pengalaman. Ya kalau boleh ada orang lain disampaikan aja. Kalau aku awal-awal pandemi tahun lalu itu masih ini ya, karena kan pandemi masih horor banget gitu. Orang pada takut keluar segala macam, PSBB, karantina di rumah aja gitu kan. Jadi waktu itu aku 5 bulan benar-benar di rumah nggak ketemu siapa-siapa. Jadi aku juga nggak ketemu pacar, juga nggak ketemu. Ya benar-benar cuma di rumah 5 bulan. Paling ya lewat ya itu sih untungnya media online ya, kayak mungkin lewat video call atau lewat chatting juga bisa gitu sih. Cuman setelah itu kan udah mulai PSBB dilonggarin, jadi masih jarang sih ketemunya sebenarnya, kayak sebulan sekali gitu. Paling ketemunya cuman say hi, terus berapa lama aja gitu sih kalau kita. Oh say hi ya berapa lama gitu? Ya sebentar untuk lah. Ngobrol-ngobrol iya. Ya paling pas momen pas ya pas pelayanan ya. Iya benar-benar. Berarti kalau misalnya rajin pelayanan berarti lagi kepengen rajin ketemu. Waduh. Bisa aja deh. Nah, apa namanya kalau kayak gitu ya, dari yang kamu dengar atau kamu alamin gitu ya kan, kadang kalau nggak ketemu tuh ada pengaruh tuh terhadap istilahnya namanya rasa, ya, rasa. Itu ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kan ini tergantung pribadi masing-masing sih sebenarnya ya. Orang kayak gimana. Kalau aku sih pacaran bukan cuma buat untuk ketika rasa itu ada terus pacaran, tapi pas rasa itu nggak ada terus udah nggak pacaran gitu, nggak. Mungkin ada sih pengaruhnya sih, pasti ada sih, terutama di pandemi ini kan. Pas karantina kemarin pasti juga pengaruh ke diri kita juga gitu, mungkin internal atau secara eksternalnya. Tapi ya kalau aku sih nggak, maksudnya nggak mementingkan hal itu gitu. Walaupun rasanya ya berkurang, ya mungkin bisa dicari lagi caranya biarlah gimana. Rasa itu tetap gitu. ada. Iya. Tapi itu kan dari sisi kamu ya, dari pasangan sendiri yang kamu tahu atau teman lain lah, mungkin nggak kamu, nanti jangan-jangan ntar berantem lagi. Kalau yang lain sih setahu Misalnya aku, gara-gara pandemi jadi pada putus nih. Ya. oh itu banyak sih. Oh banyak? Banyak. Oh gitu, wah ini temuan baru. Karena kan jarak kan, biasanya mungkin suara sih dengar, tapi kan kadang-kadang emosional itu nggak bisa didapat dari, belum kalau gangguan sinyal ya. Betul, gangguan sinyal. Itu tergantung kuota masing-masing. Oh gitu, banyak gitu kayak gitu? Banyak, apalagi kan maksudnya love language-nya orang beda-beda kan. Wow, benar. Itu love language tuh keren tuh. Love language itu bahasa cinta kan berarti kan?
Iya, bahasa cinta. Yang 5 itu ya? Iya, yang 5. Oh, jadi ada apa aja, Jo? Aku lupa ingat sih. Yang pertama quality time, terus receiving gift, jadi ngasih hadiah. Terus words of confirmation. Ya, ini bahasa Inggris semua nih. Oke, terus? Jadi bahasa-bahasa pujian gitu. Kata-kata ya. Kata-kata. Terus physical touch. Terus satu lagi aku lupa. Iya. Tapi mendekati itu loh. Ya mendekati kan gift ya. Gift udah ya belum tadi? Udah ya. Oke. Oke. Jadi ya apa namanya banyak itu pengalaman-pengalaman dari teman-teman kamu yang udah pada ini. Terus mereka kalau putus alasannya apa? Sinyal kamu sih jelek gitu. Gitu. Enggak ya, bukan ya? Aku kurang tahu juga sih sebenarnya. Kurang tahu juga. Mungkin ya karena itu sih salah satunya karena pandemi jadi terus apa ya? Karena kita di rumah aja kan, jadi mungkin jadi moodnya atau jadi stres atau jadi gimana gitu kan, akhirnya memicu pertengkaran kecil gitu. Pertengkaran silly things. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu, ini nggak sih, apakah dengan kamu tadi bilang kan kita banyak di rumah, apakah kita jadi orang yang lebih nyaman terhadap diri sendiri? Jadi kita nggak ada perhatian tuh ke orang lain. Ada pengaruh nggak sih? Ada sih, harusnya juga. Ada ya? Ada. Jadi orang nggak biarin lah, mau lagi pandemi nggak usah ngomongin pacar, nggak usah ini, kayak gitu. Iya nggak sih? Pasti ada sih. Ada, mungkin ya? nggak ke semua orang gitu kan. Pasti ada. Mungkin orang yang tipenya dia lebih senang menyendiri atau mungkin lebih senang nggak berinteraksi sosial gitu. Mungkin itu jadi suatu apa ya? Buat mereka jadi senang aja gitu. Malah di rumah nyaman aja, iya. Nggak harus berinteraksi sosial, apalagi harus cuman kuliahnya online doang gitu misalnya. Gitu sih. Oke, wah ini kayaknya dapat mantep betul nih kayaknya waktu kita bahas tadi ya. Tapi ingat, masih ada yang berikutnya, mantap betul. Masih di AHA, dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow, ini dapat banyak hal juga nih di pertemuan AHA kali ini. Dan sebenarnya Jo, ini kalau pada saat sekarang ini ya, pemuda itu gimana ya pemeliharaan imannya? Tadi kan memang udah didengar ya di awal ada persekutuan, tetapi ada pengaruh nggak sih dengan keadaan yang seperti saat ini? Iya, seperti yang aku udah jelasin sebelumnya juga sih, memang karena pandemi ini jadi banyak yang susah untuk ke gereja mungkin ya, karena kan entah itu mungkin mereka masih takut atau gimana, jadi mungkin mereka lebih prefer untuk ibadah dari rumah, ibadah online, gitu sih. Tapi sebenarnya jadi lebih luas atau memang mungkin secara fisik nggak ke gereja ya, cuman secara kedekatannya kepada Tuhannya gimana tuh? Kalau kedekatan sama Tuhan sih, aku sebenarnya sih kurang tahu juga sih ya masing-masing orang. Mungkin ada yang dengan mereka di rumah jadi lebih merasa dekat dengan Tuhan mungkin. Malah lebih intim ya? Iya, lebih intim. Sering baca Alkitab iya. ya? Gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana, Jo? Kalau aku sendiri di pandemi ini justru gimana nih? Apakah jadinya lebih white gitu ya? Lebih wah kamu jadi lebih haus atau banyak baca atau apa gitu? Kalau aku sendiri sebenarnya lebih jadi ngerasa haus sih, benar. Oh malah lebih ini ya? Justru pandemi malah jadi kamu lebih ini ya? Iya, karena kalau aku lebih ngerasa intim gitu ketika aku datang ke gereja. Jadi aku pas semasa masih kuliah itu aku sempat ikut beberapa kali praise and worship di beberapa gereja lain gitu ya. Karena waktu itu kan aku kuliah padat, jadi ke gereja cuma hari Minggu. Jadi aku mencari cara untuk coba ikut PPW di gereja lain gitu, yang dekat-dekat kampus juga. Dan itu ketika aku ikut itu berasa
intim gitu, berasa intim ketika aku datang, karena di situ juga banyak orang yang sama-sama melakukan hal yang sama gitu kan. Gitu sih. Kalau misalnya di rumah aku jadi ngerasanya ada yang kurang gitu. Gitu sih. Walaupun sebenarnya kan bisa di mana aja ya. Betul. Cuman memang mungkin perlu adaptasi aja sih gitu. Karena suasananya jadi berbeda drastis. Wah, ini bagus banget buat kamu nih. Nah, ini kita udah di akhir sesi. Kira-kira ada nggak sih pesan nih buat teman-teman pemuda, juga apa aja lah pokoknya di podcast kali ini? Oke. Untuk teman-teman pemuda atau teman-teman yang mungkin belum pernah ikut pelayanan atau ikut kegiatan pemuda di GKJ Bekasi, mungkin teman-teman boleh coba untuk ikutan sama-sama bareng-bareng sama kita, ikutin keseruannya pemuda mungkin lewat night of worship atau fellowship atau mungkin ibadah-ibadah lainnya, karena kita juga mencoba untuk menarik teman-teman semuanya, karena kita tahu kan di pandemi ini cukup susah untuk beribadah secara offline gitu kan. Jadi kita mau ngerangkul bareng-bareng teman-teman semuanya. Kita seru-seruan bareng, pokoknya kita asik-asikan bareng. Itu aja sih paling. Mantap ya. Jadi ini edisi Valentine ini kasih sayang untuk semuanya dengan kreativitas yang ada ya. Iya. Jadi meskipun ada jaga jarak, yang bisa tetap protokol, yang tidak bisa tetap secara roh gabung dengan ikut join doa bareng gitu ya. Iya. Wah, mantap betul. Ya, terima kasih Jovanka udah hadir di podcast AHA kali ini. Tapi ini terakhir nih, ada salam yang harus kita sama-sama dan biar ingat semua yang di sana, yaitu salam AHA. 1, 2, 3, salam AHA!